Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man an'amallahu alaihi ni'matan fa arada baqa'aha falyukthir min la haula wala quwwata illa billah. Loh, niku nggih. Man utawi sapane wong iku an'ama paring nikmat sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase man fa arada nuli ngarepaken sapa man baqaaha ing tetepe nikmat. Siapa orang mendapat nikmat dan ingin terus menerus mendapat nikmat itu supaya awet, fal yukthir mongko becik ngakehno sapa man, ngakehno min la haula wala quwwata illa billah, saking ngucapaken la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa ingin nikmat yang diterima itu awet, siapa orang kepingin mendapatkan nikmat Allah secara terus menerus, hendaknya dia rajin mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Jadi ini untuk mengawetkan nikmat. Kembalikan semuanya pada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Orang sedih bacalah la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga orang dapat nikmat. Supaya kita ini jangan pernah rumongso, jangan merasa apa-apa itu adalah kemampuan kita. Sandarkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu lemah, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi kuat, dapat nikmat, juga tetap perbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah, supaya rezekinya awet, lancar ya. Setiap hari, setiap pagi setelah sholat duha, baca dulu la haula wala quwwata illa billah. Artinya la haula wala quwwata illa billah, kita ini menyandarkan semua kekuatan, semua kemampuan itu sumbernya hanya dari Gusti Allah ya. Jangan merasa mampu diri kita sendiri. Kita ini selamanya selalu butuh kekuatan bantuan dari Gusti Allah. Hadis Urwahut Tabrani an Uqbah bin Amir. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bata kalan fi talabil halal bata maghfuran lahu. Man utawi sapane wong iku bata sewengi-wengi sapa man kalan hale wong kang payah min talabil halali saking nyupri dunya halal. Siapa orang capek bekerja dalam rangka mencari harta yang halal, bata mongko nginep sewengi-wengi sapa man maghfuran haliten ngapura sapa lahu maring man. Orang yang bekerja demi mencukupi diri supaya tidak mencuri, supaya tidak ngemis, itu dapat pahala, itu ibadah. Dan dia capek karena bekerja, itu diberi ampunan oleh Gusti Allah.
Jadi bekerja itu bagian dari ibadah. Capek, kamu harus mau capek. Kalau kamu nggak mau capek, nggak mau kesulitan, ya kamu tidak dapat keberkahan. Dari mana? Kecuali kamu sudah kaya raya ya. Tapi secara umum manusia ini harus bekerja supaya dia bisa bertahan. Minimal dia mencukupi dirinya. Kalau punya istri ya istri anaknya. Orang punya kemampuan, diberi Allah kekuatan supaya berusaha. Jangan malas. Bekerja itu ibadah ya. Jangan seneng nganggur. Penyebab miskin itu yang nganggur, malas. Itu penyebab miskin. Miskin dan malas itu satu grup. Kalau kamu malas, ya akibatnya kamu jadi miskin. Insya Allah, asal kamu mau berusaha, rezeki selalu ada, dimanapun selalu ada. Jangan malas berusaha. Capekmu karena bekerja, capekmu karena berusaha mencari harta halal, itu mendapatkan ampunan dari Gusti Allah. Ini hadis rawahu Ibnu Asakir. Selanjutnya Kanjeng Nabi dawuh, man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibu. Man utai sapane wong iku bada'a ngawiti sapa man bil kalami kelawan ucapan guneman qabla salami sadurunge salam, fala tujibuhu mongko ojo jawab sira hu ingman. Orang yang mengucapkan salam itu hendaknya pertama kali ketemu ucapkan salam ya. Seperti orang mau pidato nih loh. Jadi tidak perlu diucapkan kata-kata yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, assalamualaikum. Salam itu sebelum bicara ya. Pertama kali bicara ucapkan salam, baru kamu saudara-saudara dan seterusnya. Kata Kanjeng Nabi, kalau ada orang bicara sebelum salam, maka salamnya tidak sunnah dijawab. Jadi tempatnya mengucapkan salam itu sebelum bicara. Begitu kamu datang naik podium, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ojo bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, assalamualaikum. Tidak begitu. Yang benar itu begitu ketemu orang ucapkan salam ya. Salam ini pembuka. Kita ketemu orang ucapkan salam. Dan ini harus selalu dibiasakan. Dimanapun biasakan selalu memulai dengan salam ya. Hadis rawahu Abu Nuaim. Selanjutnya Nabi bersabda, man barra walidayhi tauba lahu wa zadahullah fi umri. Man utai sapane wong iku barra bagusi sapa man walidayhi ing wong tuwa lorone man. Siapa orang berusaha berbuat baik pada dua orang tua ya. Siapa orang berusaha menyenangkan hati orang tuanya, tuba mongko iku bejo banget lahu kedue man. Itu akan membawa kebaikan bagi dia ya. Kamu hidup pasti kalau kamu berbakti pada orang tua, hidupmu akan bahagia. Tuba lahu, hidupmu akan menyenangkan, hidupmu akan baik ya. Usahakan hidup ini jangan sampai mengecewakan orang tua. Termasuk sing kek pondok iki. Ojo bolosan. Jangan melanggar aturan. Ikuti aturan tertib
supaya kamu bisa membanggakan orang tuamu, supaya kamu tidak sia-sia dikirim mondok. Tubalahu wa zadalan nambahi sinten Allah Gusti Allah fi umrihi ing dalam umure man. Siapa orang berbakti pada orang tuanya, maka hidupnya akan berbahagia dan Allah akan beri keberkahan usianya. Wa zadallahu fi umri, Allah tambahkan usianya. Artinya Allah tambah keberkahan hidupnya. Hidupnya lebih berarti, hidupnya lebih bermanfaat, ya. Usianya berkah, bertambah. Ini karena dia berbakti pada orang tua. Jadi tidak ada pilihan lain. Kalau kamu berbakti, hidupmu baik, bahagia. Tapi kalau kamu durhaka, hidupmu tidak akan bahagia. Ini sudah rumus dari Kanjeng Nabi. Hadis rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Selanjutnya Kanjeng Nabi dawuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Membana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah." Hadis rawahu Ibnu Majah. Man utai sapane wong iku bana bangun sapa man, bangun masjidan ing masjid, lillahi krana Gusti Allah. Siapa orang bangun masjid karena Allah, bukan karena riya, bukan karena pamer, ya. Memang ingin wakaf masjid walaupun kecil. Jadi masjid itu tidak harus dipakai Jumatan. Kalau masjid yang dipakai Jumatan itu namanya masjid jamek. Kamu bisa bangun masjid di rumahmu sendiri, di kampung-kampung, tidak masalah, ya. Bangun masjid dimanapun itu baik. Dan tidak harus dipakai Jumatan. Yang dipakai Jumatan itu namanya masjid jamek. Di rumahmu kamu bangun masjid boleh, ya. Dibangun masjid tujuannya untuk tempat sholat. Dibangun masjid supaya kena dibuat iktikaf. Beda nopo kali musola. Kalau musola langgar ini lebih umum. Orang wakaf musola langgar, ini bisa lebih umum, dibuat pertemuan, dibuat apalah, tidak dibuat iktikaf. Tapi kalau masjid ini lebih spesifik, dibuat iktikaf. Siapa orang bangun masjid, Allah menjanjikan bana mongko bakal bangun sinten Allah Gusti Allah lahu maring man baitan ing omah fil jannati ing dalam swarga. Siapa orang bangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Makanya kalau ada pembangunan masjid, ikutlah, ya. Kita hari ini di pondok ini juga sedang bangun masjid. Monggo yang mau ikut nyumbang semen, nyumbang besi, ya. Harapannya mugo-mugo kita dibangunkan rumah di surga. Bisa patungan, tidak harus dibangun sendiri. Kalau punya duit ya bangun sendiri. Kalau tidak ya patungan, bantu pembangunan masjid. Allah menjanjikan siapa yang membangun masjid akan dibangunkan rumah di surga. Muga-muga kita termasuk. Amin Allahumma amin. Jadi ringankan. Orang nyumbang masjid, nyumbang pesantren, apalagi masjid di pondok, ya. Masjid ini kalau di dalam pesantren manfaatnya lebih besar. Sebab 24 jam fungsi.
Bahkan lek bengi ge turu. Fungsinya lebih besar karena santri kan menetap di pesantren. Kadang orang bangun masjid bagus di pinggir jalan, tapi dibuka cuma waktu sholat, selebihnya dikunci. Nah, manfaatnya kurang. Tapi kalau masjid di dalam pondok, ini insya Allah 24 jam pahalanya lebih mengalir lebih besar. Nah, kita hari ini sedang bangun masjid, sedang finishing. Kita bangun 2 rek. Hari ini pesantren An-Nur 1 bangun 2 sekaligus. Di sini di asrama barat bangun masjid, di timur kita rehab musola itu. Rehab total. Ya, dua-duanya ini proyek amal ya. Ini dua-duanya bukan milik saya. Ini adalah jariyah lillahi ta'ala. Kesempatan bangun dewe yo angel. Mumpung ada bangunan yang mau bangun, yang mau nunut ya. Mumpung ada kesempatan. Allah menjamin siapa orang membangun masjid di dunia, dia akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Hadis rawahu Ibnu Majah. Selanjutnya Nabi bersabda, man bana binaan aktsara mimma yuhdaju ilaih kana alaihi wabalan yaumal qiyamah. Man utai sapane wong iku bana bangun sapa man. Bangun binaan ing bangunan aktsara kang luwih akeh mimma saking perkara aksara kang luwih akeh mimma sanging perkara yuhdaju kang den butuhaken apa ilaihi maring ma. Siapa orang membangun berlebihan, rumah mewah, kamarnya 30, wah ini berlebihan itu ya. Jangan jor-joran bangun rumah ya. Bangun rumah ya secukupnya. Rumah saya cuma berapa kamar? 4 kamar. Padahal anak saya 7. Jadi gak usah bikin kamar banyak-banyak. Toh anak-anak ini gede sedikit udah pergi, udah mondok ya. Jangan membangun berlebihan. Siapa orang membangun rumah, istana berlebihan karena mongko ono pembina alaihi ing atase man iku wabalan dadi belai, menjadi tanggungan yaumal kiamati ing dalam dino kiamat. Siapa orang membangun secara berlebihan, maka itu akan menjadi beban, dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Makanya nggih omahe sak cukupe ya. Kalau bangun lagi buat apa? Buat kamar tamu. Saya bangun lagi di situ atas. Untuk apa itu? Kamar tamu. Barangkali ada saudara. Kalau niat untuk menghormat tamu boleh. Dulu kiai saya di Lirboyo begitu. Kalau bangun rumah itu niatnya bangun tempatnya tamu. Ayah saya juga begitu. Di rumah saya di timur itu kan ada kamar samping rumah. Sejak awal almarhum bilang nggak kamar tamu, niat bikinkan kamar untuk tamu. Kalau begitu tidak jadi beban ya. Karena niatnya ibadah, bikin kamar untuk tamu ya. Jadi kalau kita bangun rumah, niatkan begitu. Karena rumah-rumah yang dibangun secara berlebihan, wong anaknya telu kamare 70, kemaruk. Orang yang bangunannya berlebihan besok akan dihisab, diperhitungkan pada hari kiamat. Makanya rumah saya ya ini sejak dulu ya ngono cukup. Gak usah nuruti gaya. Ada orang itu rumahnya itu mengikuti model.
benak imane, bongkar lagi. Untuk apa? Rumah ini yang penting nyaman, tidak bocor, ya sudah. Yang penting ayem, tentrem, rukun, tidak perlu mewah ya. Banyak orang terlalu mementingkan rumah. Contohnya TKW. Kerja susah payah di luar negeri hanya untuk bangun rumah. Setelah pulang ya repot, nggak punya modal. Akhirnya nggak bisa kerja, balik lagi jadi TKW. Gak mulai-mulai. Mau TKW sampai 1 tahun. Karena duitnya tidak diinvestasikan di tempat yang menghasilkan uang. Lihat di gunung-gunung rumahnya TKW, api-api. Sebetulnya tidak perlu mewah-mewah ya. Rumah ini cukup biasa. Selebihnya ya buat modal. Lebih bagus dibuat usaha ya. Jangan ditanam di rumah, karena rumah itu tidak menghasilkan uang. Kamu bangun rumah 1 miliar, hasilnya apa? Tidak ada. Lebih bagus bangun 300, 700 dibuat kerja, hasilnya banyak ya. Ini harus pinter ya. Sama dengan resepsi nih. Kadang orang bikin manten resepsi 1 miliar, 2 miliar. Untuk apa ya? Eman. Lebih baik duit itu diinvestasikan, dibuat kerja, beli apa, beli toko dan seterusnya. Jangan berlebihan. Rumah tidak perlu mewah. Yang penting rumah itu bahagia. Yang penting damai, kerasan. Meskipun omai api, tukaran, untuk apa? Ada orang rumahnya bagus, tapi tengkar. Akhirnya satunya minggat. Tidak cukup padahal besar. Sementara ada orang rumahnya kecil, berjejal, tapi kerasan. Nah, yang penting itu hatinya, suasananya ya. Rumah tangga supaya ayem, aman, itu yang lebih penting. Jangan terlalu penting membangun rumah. Bangun masjid, bangun pondok, itu lebih bagus. Hadis rawahul Baihaqi an Anas. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda, "Man ittakhadha kalban illa kalba masyiatin au saydin au zar'in untuk min ajrihi kulla yaumin qiratun." Man utai sapani wong iku ittakhadha ngalap ngingu sapa man kalban ing asu. Asu ini apa? Dedok, patek. Siapa orang memelihara anjing ya, itu tidak bagus ya. Kecuali illa kalba masyiatin, angin asu kanggo ngrumat raja kaya. Kecuali anjing untuk penjaga ternak hewan gembala. Ausaidin utawa anjing pemburu. Anjing pemburu boleh. Anjing untuk berburu hewan. Auzarin utawa tanaman, anjing untuk jaga tanaman. Anjing yang sifatnya untuk penjaga itu boleh ya. Tapi anjing yang untuk hiburan, anjing apa istilahnya? Anjing ingon-ingonan nih lah. Orang ada suka anjing. Memang anjing itu hewan paling menyenangkan ya. Kucing kalah. Kucing itu ndak cerdas. Kucing itu kandhane bulet aja. Angel kandhane kucing. Apa maneh kucing sing wis tuwek. Nisang-nising ngurgetno. Treceh. Tapi kalau anjing jauh lebih pintar. Makanya orang-orang itu lebih seneng ngingu anjing.
tapi itu tidak diperkenankan. Itu tidak disukai oleh Kanjeng Nabi. Nabi tidak suka orang pelihara anjing, kecuali anjing untuk penjaga. Boleh, umpamanya kamu ini punya sapi, punya gembala, perlu anjing, tidak apa-apa. Atau kamu punya tanaman, kebun, dijaga anjing, tidak apa-apa. Anjing yang sifatnya untuk kerja itu boleh. Tapi kalau anjing yang sifatnya itu untuk hobi, anjing lucu-lucu itu tidak boleh. Orang ini kalau sudah senang sama anjing, itu lebih menarik daripada anaknya. Saya lihat di Eropa itu, terutama di Inggris, orang sama anjing itu luar biasa. Karena lucu, anjing ini menyenangkan. Tak lihat seperti bisa diajak bicara gitu. Jadi kalau pagi orang itu jalan sama anjing, memang hewan yang menyenangkan anjing itu. Tetapi itu tidak boleh bagi umat Islam ya. Di luar negeri orang mencintai anjing itu seperti anak, jadi ikut makan sak meja. Saya punya teman, dosen saya dulu waktu di Inggris, namanya Dr. Farid. Dr. Farid dari Mesir. Dia cerita saya, waktu pertama dia datang ke Inggris, itu diberitahu sama temannya, kalau kamu masuk ke rumah orang, dia mau ngontrak rumah, datang bawa bunga. Mereka senang. Oh iya, dia datang bawa bunga. Tuan rumahnya senang. Wah senang, kamu tamu, dihormat. Terus diajak makan malam katanya. Malam hari diajak makan, datang dia. Apa yang terjadi? Katanya Dr. Farid, saya makan di meja, tuan rumahnya itu anjingnya di sampingnya, dan anjingnya ikut jilat-jilati makanan itu. Dia langsung mutah-mutah. Jijik ya, orang kita kan jijik sama anjing. Tapi di luar negeri itu biasa. Oh, anjing ikut makan jejer sama juragannya itu biasa. Jadi orang luar negeri itu sedemikian senang sama anjing itu, seperti anaknya. Bahkan makanannya anjing ini bisa lebih mahal dari makanannya anaknya. Jadi orang di luar negeri anjing sampai ada yang dapat warisan, diberi warisan oleh juragannya. Anjing hewan yang setia, pintar. Tapi bagi kita umat muslim dianjurkan untuk tidak memelihara anjing, kecuali kalau anjing itu untuk penjaga. Boleh punya anjing untuk jaga kebun, jaga gembala, jaga rumah boleh. Tapi jangan masuk rumah. Karena ada riwayat malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing. Kalau memang harus punya anjing, kalau memang lo ya taruh di luar sana. Saya punya teman di Bogor, pengusaha, punya anjing, tapi anjingnya taruh di luar sana, di gerbang, kasih kurungan. Jadi kalau ada tamu jonggong, kuak kuak kuak, saya kaget juga loh, ada anjing, tapi tidak dilepas, ditaruh di depannya, dikurung untuk nakut-nakuti orang. Ya karena ini orang kaya. Ya orang kaya ini kan semakin ketakutan, takut ada maling, makanya dia pakai anjing. Kita bukan dia apa-apa, kayak apa anjing, kucing aja. Kucing ini juga hewan menyenangkan. Kanjeng Nabi juga suka kucing, tapi kucing tidak sepinter anjing. Anjing jauh lebih cerdas. Kanjeng Nabi tidak suka orang ngingu anjing. Siapa orang punya peliharaan anjing, ini akibatnya, untuk iso mongkotin suto min ajrihi saking ganjarane wong kulla yaumin ing dalam saben dina apa qiratun sakirat. Sakirat ini banyak ya. Jadi setiap hari pahalanya dikurangi. Orang yang melihara anjing di dalam rumah itu tidak haram
bukan haram, tidak haram, tapi tidak bagus. Setiap hari pahalanya dikurangi oleh Gusti Allah. Eman, ini hadis sahih muttafaqun alaih. Sapa ngantuk? Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana fawqa asyrati adru'in nadahu munadin minas sama ya adu Allah ilai aina turid. Man utai sapane wong iku bana bangun sapa man fawqa asyrati adru'in ing dalem sak dhuwure 10 dhira. Siapa orang bangun yang sangat tinggi pada masa itu 10 dhira. 10 dhira ini ya tidak banyak, 1 dhira sekitar 60 cm, 6 meter. Pada saat itu sudah sangat tinggi. Artinya siapa orang yang sombong, bangunannya mewah, megah, tinggi, nada mongko ngundang-ngundang hu ingman sapa munatin malaikat kang ngundang-ngundang, maksudnya dia akan ditegur oleh malaikat minas samai saking langit, ngucapaken ya adu Allah, musuh Allah, ila aina turid, ila aina maring endi turidu ngarepaken sira. Artinya itu tidak disenangi. Nah, tapi hari ini ada orang bangun bukan hanya 40 dhira, 40.000 dhira. Jeddah mau dibangun menara tertinggi di dunia, berapa ribu meter. Dulu bangunan tertinggi itu di Malaysia, Kuala Lumpur, itu berapa ratus meter. Terus di Dubai ada Burj, ada disebut dengan Burjul Arab. Di Dubai ini ada menara hotel tertinggi berapa ratus meter, tidak tahu saya, 700 meter atau berapa. Namanya Burjul Arab. Itu tidak bagus. Membangun bangunan tinggi-tinggi sebagai kesombongan itu tidak bagus ya. Seakan-akan itu menantang Gusti Allah, seakan-akan. Sebab dulu kan zamannya Nabi Musa, Fir'aun punya insinyur yang bernama Haman. Haman itu kan bercita-cita ingin menembak Gusti Allah. Dia membangun menara pencakar langit. Fir'aun menyuruh Haman, ya Haman ibnili sorhan. Haman, bangunkan saya menara. Saya mau apa? La'alli attali'u ilahi Musa, saya mau nginceng Tuhannya Musa ada di mana. Dikira pangeran itu kayak awang-awang bang. Nah, itu kan kesombongan. Makanya orang bangun tinggi kalau niatnya sombong itu tidak bagus. Tetapi kalau tidak ada niat begitu, ya seperti pondok pesantren kita ini kalau tidak tinggi tanahnya kurang, ya nggak apa-apa ya. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW bangunan yang tinggi untuk sombong, untuk bermegah-megah, itu yang tidak disukai oleh Allah. Rawahu Tabrani. Selanjutnya Nabi bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Man utai sapani wong iku ba'a adol sopaman udhiyatihi ing jilda udhiyatihi ing kulit hewan kurbaniman, fala udhiyata mongko ora ono kurban iku maujud, maksudnya tidak diterima kurbannya lahu kedwiman. Hadis ruwahul Baihaqi. Orang berkurban mengeluarkan hewan kurban itu tidak boleh dijual ya. Walaupun kulitnya tidak boleh dijual. Jadi panitia juga tidak boleh menjual. Lah bagaimana kulitnya? Boleh diberikan orang dulu ya. Berikan orang yang berhak, baru dia boleh menjual. Tapi kalau dijual oleh panitia tidak boleh. Karena panitia ini statusnya wakil dari orang yang kurban. Jadi caranya, umpamanya kulitnya banyak
dibagi aja, berikan orang. Baru orang itu jual. Nah itu boleh. Tapi kalau dijual oleh pemiliknya, pemilik kurbannya, itu tidak boleh. Kata Nabi, tidak sah. Fala udhiyatalah. Hewan kurbannya tidak diterima ya. Jadi jangan menjual kulit hewan kurban, baik oleh pemiliknya atau oleh wakilnya, oleh panitia juga tidak boleh. Tapi kalau sudah diberikan pada orang miskin dapat bagian kulit, dijual boleh ya, sebagai hak dari orang miskin gitu. Wallahu a'lam.